Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Didi Eksim Caksono dengan NIM K002501. Jadi kali ini saya dari kelompok A1 izin menjelaskan mengenai daripada laporan saya, di mana mengenai daripada yang pertama yaitu Pak Harjo memiliki keluhan yaitu tubuhnya makin lambat, kaku pada otot dan juga tangan kanannya itu bergetar sendiri. Yang soal yang langsung saja masuk soal ke yang pertama yaitu ada penyakit Parkinson ini berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dan dari substansia nigra. Nah, substansia nigra sendiri dia itu ada letaknya di bagian pedunculus cerebri, yaitu keseluruhan daripada bagian ini. Nah, ped, eh, substansia nigra sendiri ada di antara dua hal, yaitu ada di antara tegmentum sama antara crus cerebri. Nah, kenapa dia itu simpelnya dia itu yang berwarna hitam ini? Kenapa dia berwarna hitam? Karena dia itu dipengaruhi oleh suatu hormon oleh suatu pigmen melanin yang ada di dalam badan sel saraf tersebut. Dan juga dia itu yang berhubungan erat dengan ganglia basalis. Nah, ganglia basalis nanti akan dijelaskan di nomor 2. Jadi, jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Ganglia basalis sendiri dia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kayak contohnya yang pertama, yaitu ada nucleus caudatus, di mana nantinya dibagi menjadi kaput sama cauda. Nah, kemudian ada juga ini adalah putamen yaitu di bagian nucleus lentiformis. Kemudian ini ada thalamus. Kemudian yang ini adalah corpus amygdaloideum. Ini ya corpus amygdaloideum. Jadi aku mau jelasin dulu dari yang nucleus caudatus. Nucleus caudatus dia itu ada bentuknya itu adalah melengkung, di mana dia itu dibagi menjadi dua bagian yaitu ada kaput sama cauda. Dimana kalau yang di bagian kaput daripada nucleus caudatus itu dia itu yang bakal berlanjut menjadi putamen. Tapi kalau di cauda nucleus caudatus dia itu yang akan berakhir menjadi kompleks amygdaloideum. Nah, kemudian ada nucleus lentiformis. Nah, di nucleus lentiformis dia itu dibagi menjadi ada yang lateral sama medial. Kalau yang lateral adalah yang putamen, kalau yang medial adalah yang globus pallidus. Nah, selanjutnya ada juga yaitu adalah corpus amygdaloideum, yaitu yang berhubungan dengan sistem limbik. Ada juga harusnya ada claustrum di sini, tapi di sini nggak kelihatan ya. Jadi, nah kemudian tadi kan aku bilang ada nucleus caudatus ya. Nucleus caudatus sendiri ini dia itu yang ini. Ini ini adalah nucleus caudatus. Kemudian ini adalah putamennya, ini adalah globus pallidus dan ini adalah ekor daripada nucleus caudatus. Nah, selanjutnya ke nomor 3. Substansia niger berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak, yaitu ada truncus encephalus. Nah, encephalikus. Di mana truncus encephalikus ini dibagi menjadi beberapa bagian. Kayak contohnya yaitu dari ada kayak pons, kemudian ada medulla oblongata. Nah, kayak contohnya seperti itu. Nah, kemudian hmm, nah, di mana simpelnya itu dia itu kan kalau pons itu ada letaknya itu yang letaknya itu lebih ke atas, di mana dia itu kan letaknya ada di bagian daripada eh di bagian daripada metencephalon. Nah, yaitu di mana dia itu yang nantinya bakal terletak pons sama medulla oblongata itu nantinya sebagai daripada upper daripada fourth ventricle. Nah, selanjutnya hmm, ya sih mungkin itu sih yang itu nomor satu. Nah, selanjutnya masuk ke nomor 2. Nah, kalau yang nomor 2 jelaskan sistem vaskularisasi circulus arterius wilisi. Nah, circulus arterius wilisi ini dibagi menjadi beberapa bagian yang dimana yang kalau yang arteri cerebri anterior di mana eh arteri cerebri anterior di mana dia itu kok arteri cerebri anterior sih? Pokoknya arteri cerebri itu dia itu bakal membentuk suatu arteri cerebri anterior yang ini sama sama arteri cerebri media. Nah, kemudian kalau yang dua dua vertebre ini nantinya bakal menjadi daripada arteri basilaris, kemudian bakal dibantu sama trunkus untuk menjadi daripada arteri cerebral posterior. Nah, nantinya dia itu dihubungkan oleh beberapa hal. Nah, kayak kalau contohnya yaitu ini kan ada arteri karotis arteri arteri cerebri anterior di mana dia itu dua arteri cerebri anterior ini dihubungkan sama arteri komunikans anterior. Nah, kalau yang
media. Kalau yang media sama yang posterior nantinya dihubungkan sama satu hal yang ini, yaitu adalah arteri komunikans posterior. Nah, itu nantinya berfungsi sebagai ketika proses daripada ya siklusnya aja sih. Nah, kemudian lanjut ada jelaskan anatomi tiga bagian utama penyusun struktur anatomi, yaitu batang otak, mesencephalon, pons, sama medula oblongata. Jadi, simpelnya ini adalah pons ya. Nah, pons ini nanti itu bisa dilihat secara lengkap. Di mana pons ini dia itu dari yang apa namanya, ini ada kolikuli superior, kolikuli inferior. Kemudian kalau kalian mau melihat nervusnya, ini adalah nervus 4, nervus 5, nervus di sini ada nervus 6, 6 nggak kelihatan ya. Ini adalah nervus 7, nervus 8, ini nervus 9, nervus nervus 9 itu baru nervus 10, kemudian nervus 11 sama nervus 12. Nah, selanjutnya kemudian nanti kalau kalian melihat daripada bagian ininya, ini bagian yang lebih dalamnya, di mana di sini ada pedunculus cerebral yang tadi yang aku bilang yang ini. Nah, kemudian ini ada recessus lateralis yang bagian sini. Ini. Nah, kemudian ada sulcus limitans yang di bagian lumayan tengah sini, sama di sini ada namanya adalah trigonum. Nah, yang nanti ke bawah ini ada kayak funiculus kayak dari funiculus lateralis, funiculus cuneatus, funiculus gracilis. Nah, selanjutnya kalau yang medulla oblongata berarti kan dia yang bagian bawahnya kan. Tadi kan yang pons kan yang bagian atas ini. Nah, kalau yang medulla oblongata berarti yang bagian bawah. Yang tadi aku bilang yaitu ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, tuberculum gracilis, kemudian ada tuberculum cuneatum, tuberculum ya lain sebagainya lah. Nah, kemudian lanjut ada gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus kranial apa saja, nomor, nama, dan fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terdapat di bagian pons. Nah, kalau yang ada di bagian pons itu, dia itu ada kayak nervus 4, salah, mohon maaf. Itu ada nervus 5, nervus 6, nervus 7, dan juga nervus 8. Karena dia itu eh yang pertama ada contohnya adalah bulbus pontinus. Kemudian yang kedua ada sulcus bulbopontinus juga. Kemudian lanjut yang ketujuh sama ke-8 ya. Nah, itu sama. Nah, ini kan sulcus bulbopontinus. Nah, kalau ada juga angulus pontus cerebralis. Nah, kayak gitu. Ini adalah ada di bagian dari nervus 5 hingga nervus 8, yaitu di bagian arus atau jalan keluar dari nervus tersebut. Nah, mungkin itu saja dari saya ya, karena kan nggak perlu terlalu lama juga, karena eh, mungkin nantinya bisa, kalau ingin dipelajari lebih lanjut mungkin bisa chat saya, karena mungkin untuk materi ini mungkin masih 70%, saya masih ada beberapa yang paham, ada yang kurang juga. Nah, kalau mungkin ada salah atau apa-apa mungkin bisa di komen. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.